Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya Mbak ya? Bisa. Terima kasih. Mungkin tadi judulnya success story agak gimana gitu ya? Enggak sukses juga sih. Jadi gini, memang Mbak, tadi kalau ditanya jatuh bangunnya terkait pengadaan bagaimana DIY menjadi pengelola katalog, sebetulnya kami beruntung DIY menjadi salah satu pengelola katalog yang menikmati bagaimana susahnya menjadi pengelola katalog dan menikmati juga menambah etalase dengan mudah. Kami langsung dikasih gitu ya, itu pengalaman kami yang menurut saya juga nggak ada jeleknya lah, paling tidak buat pengalaman kami itu baik. Jadi tidak hanya langsung dikasih kami dari MOU, dari banyak tahapannya yang dulu bikin mules sebetulnya, tapi ya alhamdulillah. Maka dari itu dulu kami memilih beberapa, apakah katalog ini berdampak baik buat kami? Ya, kami sangat berdampak baik buat kami. Jadi paling tidak terhadap paket-paket pekerjaan di DIY, di tahun dulu kami fokus ada di jasa keamanan dan kebersihan, Mbak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di jasa keamanan dan kebersihan, nilai paket kami cukup beragam, cukup ngalor ngidul nggak karuan gitu ya, dari awal tahun 2019. Next slide, Mbak. Ya, jadi dulu di tahun 2019 kita punya 647 paket yang masuk di PLP. Di tahun 2020 cukup drastis turunnya jadi 336, bukan berarti sudah ada katalog. Waktu itu katalog kita di bulan Desember tanggal 22 itu baru kagungan katalog. Jadi turun paket di tahun 2020 bukan karena katalog, tapi karena pandemi. Jadi bukan karena katalog. Itu keuntungan Pokja mungkin ya, jadi kerjanya sedikit. Di tahun 2021 naik lagi menjadi 629 paket, dan di tahun 2022 ini teman-teman Pokja di kami menikmati hasil dari perjuangan katalog di kami. Jadi menjadi 355 paket, relatif semua itu sudah purchasing. Sehingga ini bagian dari keuntungan atau pendapatan tidak selamanya berwujud dari take home pay yang kita bawa pulang gitu ya, tapi jumlah kerja yang relatif turun juga itu bagian dari keuntungan kita. Jadi ini cukup kecil lah, resikonya. Nah, katalog bagi kami kenapa menjadi menarik atau penting bagi kami? Tentunya kebijakan katalog dari teman-teman LKPP, pasti kebijakan itu sudah melalui kajian yang panjang, penelitian yang panjang, sehingga pada saat hal itu hadir dan Jogja menyambut dengan baik. Terlepas ada kurang lebih kendala dan sebagainya, itu proses. Nanti ke depannya pasti akan jauh lebih baik. Kami percaya itu, sehingga kami dengan senang hati untuk selalu berproses itu. Paling tidak beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelum menggunakan katalog atau tender, jadi pada saat tender kita tidak bisa memilih. Jadi penyedia jasa, mungkin slide sebelumnya dulu Mbak, penyedia jasa yang bisa menang dalam proses tender itu kan siapa saja yang bisa menyajikan data administratif dengan baik, harganya nggak usah harga terbaik atau kompetitif, harga terendah gitu saja ya, dia pasti jadi pemenang. Tanpa mengabaikan mungkin tahun kemarin sudah bekerja sama dengan kita, mungkin untuk berkoordinasi saja sulit, bahkan mungkin pekerjaannya untuk mengejar progres saja sulit. Nah, tapi dengan administrasi yang baik, yang benar dengan penawaran yang rendah, teman-teman itu bisa jadi pemenang. Beda dengan sekarang dengan katalog, kita bisa mempertimbangkan banyak hal, termasuk kinerja penyedia jasa, sehingga dalam memberi kepastian teman-teman PPK untuk bisa dilaksanakan pekerjaannya
ya kalau bahasa kami di Jogja tinggal turu rampung gitulah, tinggal tidur saja selesai, itu relatif bisa lebih terjamin kalau di katalog ini. Ada hal lain, kami punya pengalaman bahwa hampir setiap tahun jumlah sanggah di kami itu naik, Pak. Bahkan di tahun 2022 pengaduannya sedikit, tapi bobot pengaduannya itu luar biasa di kami. Bobot pengaduannya di kami itu luar biasa. Sehingga pada saat jumlah paketnya turun, artinya potensi sanggah sebetulnya harusnya turun, potensinya. Mungkin kualitas sanggah dan aduannya mungkin bisa tinggi karena paketnya sedikit, kok saya harus hebat lah, luar biasa untuk memperjuangkan sanggahan itu mungkin saja. Tapi sebetulnya logika sederhananya angka-angka itu akan menjadi turun, tidak menjadi naik. Nah, memang di kami naik. Mungkin juga dampak dari kemarin ada pandemi, paketnya semakin sedikit, penyedia jasa juga untuk berjuang tetap survive juga berat, sehingga berusaha mati-matian untuk mencari pekerjaan, sehingga dokumen yang begitu kompleks, pemahaman yang mungkin saja berbeda antara Pokja dengan penyedia jasa, berpotensi penyedia jasa itu melakukan sanggah, bahkan mungkin aduan. Nah, dengan katalog ini kami berpendapat bahwa katalog pasti bisa menurunkan angka risiko sanggah dan aduan. Apakah itu terbukti? Data-datanya belum membuktikan itu. Tapi paling tidak saya punya keyakinan kedepannya kalau semakin baik pasti turun. Di samping itu juga tidak dipungkiri, Mbak, saya punya keyakinan hampir semua Pokja mungkin ya, itu pasti sedikit banyak pasti adalah intervensi dari banyak pihak, Nah, kalau mungkin banyak, saya juga berpendapat nanti kalau katalog ini menjadi sesuatu yang sudah biasa dan sebagainya, mungkin saja sebetulnya ini seperti mengalihkan risiko dari Pokja, UKBPJ ke PPK. Bisa saja nanti menjadi seperti itu, intervensinya menjadi ke sana. Tapi relatif lebih terbuka ya, harga lebih terbuka. Menurut saya juga intervensi itu akan menjadi lebih kecil. Paling tidak bukan memaksakannya intervensinya, tapi sudah takut sendirilah, sudah takut, oh ini barangnya sudah seperti ini, bisa diakses oleh semua orang dan sebagainya. Sehingga saya meyakini bahwa salah satu cara solusi untuk mengurangi adanya intervensi dari banyak pihak adalah melalui katalog. Itu pemahaman saya, keyakinan saya juga. Yang berikutnya, pada saat kita ke spesifikasi teknis ya, jadi penyelesaian pekerjaan pada saat tender, tren untuk drosor harga banget, rendah banget gitu ya, itu sangat-sangat mungkin dalam pelaksanaannya pasti berpengaruh pada pemenuhan spesifikasi. Mestinya tidak, secara teoritis tidak, karena spesifikasi ada di dokumen dan itu harus dipenuhi. Tapi dengan harga yang cukup mepet, menjadikan Pokja mengendalikan, PPK mengendalikan pekerjaannya juga menjadi ekstra. PPK itu pekerjaannya banyak, apalagi di APBD DIY, tidak hanya mengendalikan pekerjaan tok, dia juga punya pekerjaan lain yang sifatnya struktural, dan kalau dia disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan fisik yang seperti itu, relatif akan mengganggu kinerjanya, menjadi kurang produktif. Sehingga katalog ini juga menurut saya, paling tidak, teman-teman yang dipilih, penyedia jasa yang dipilih oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan, dia akan membuktikan semaksimal mungkin kinerjanya terbaik, agar besok bisa dipilih lagi, minimal dipertimbangkan untuk dipilih lagi. Nah, ini adalah bagian-bagian yang menurut kami perlu untuk selalu memperjuangkan katalog itu kami penting di sana. Tak pikir yang slide berikutnya ini sudah tergambar di yang tadi ya. Jadi kenapa kami dulu fokus di jasa keamanan dan jasa kebersihan, karena memang OPD kami, hampir semua OPD kami itu punya jasa keamanan dan jasa kebersihan, itu punya. Dulu anggaran jasa kebersihan itu 36,38 miliar dan jasa keamanannya 45,67 miliar. Itu tahun 2020. Tahun 2020 kami hanya bertransaksi 9 miliar. Sangat-sangat kecil. Faktornya banyak. Kalau dibicarakan di sini hanya waktu 15 menit mungkin kurang gitu ya. Jadi faktornya sangat banyak.
upaya kami untuk ayo toh, mari itu memang ya macam-macam Bapak Ibu sekalian, sehingga alhamdulillah di tahun 2022 ini 98% itu sisa anggaran saja, sisanya itu telah menggunakan katalog semua untuk jasa keamanan dan jasa kebersihan. Semuanya sudah menggunakan katalog, sudah purchase semua katalog. Hingga 103 miliar kami masuknya di purchase untuk jasa keamanan dan jasa kebersihan. Selebihnya ada di bahan material. Dan kami masih punya PR banyak untuk menambah etalase di katalog lokal kita. Next slide mungkin, Mbak. Jadi memang lagi next. Ini yang tadi disampaikan bahwa bagaimana perjuangan DIY untuk menjadi katalog itu memang ya sebetulnya sih normatif saja, nggak terlalu berat. Tinggal kemauan kita gitu ya. Memang dulu memang seperti itu, memang tahapannya memang seperti itu, hanya saja kami selalu berpikiran bahwa pasti ini adalah hal yang baik. Sudah dikaji, dipikirkan oleh teman-teman LKPP dengan yang terbaik. Kalau kami nggak ikut, mesti nggak ikut yang baik-baik. Jadi kami berangkatnya sebetulnya hanya dari situ saja, sangat sederhana. Banyak pihak juga, wah kalau pakai katalog begini, kalau pakai katalog begini, toh provinsi lain juga sudah ada yang menggunakan dan lebih bagus. Kalau ada apa-apa pasti provinsi lain dulu yang kena gitu ya. Jadi kami selaku pengekor itu relatif lebih mudah, lebih mudah resikonya. Tidak terlalu sulit untuk kalau ada permasalahan itu saja yang didalami pasti kami tidak akan menjadi seperti ini. Tidak punya, paling tidak belum punya katalog gitu. Jadi kami lebih ke ini baik, hajar. Sehingga pada saat apalagi sekarang teman-teman LKPP langsung given memberikan iki lo etalasemu, walaupun di kami etalase yang diberikan LKPP di kami ada duplikasi, yaitu bahan material dengan seragam itu ada di kami. Dan bukan masalah, bagi kami tidak masalah. Ya, duplikasi biarkan saja, toh sama dalamnya itu enggak masalah. Jadi bagi kami di DIY memang kalau sudah dipermudah seperti ini, rasanya kok kami tidak punya alasan yang lain lagi untuk tidak segera menambah etalase produknya di katalog. Mungkin memang sekarang karena semua diserahkan ke UKBBJ, kami bukan lagi berusaha untuk bagaimana menambah etalasenya yang menjadi fokusnya, tapi bagaimana penambahan etalase itu menjadi benar secara pentahapan dan benar secara regulasi. Itu karena semuanya diserahkan ke pengelola katalog. Itu barulah bagian yang baru dan memang harus hati-hati. Nggak masalah. Kita lakukan. Next slide. Jadi beberapa akselerasi implementasi katalog di DIY memang ini yang saya sampaikan tadi bahwa di tahun 2022 kenapa hampir semua OPD bertransaksi melalui katalog lokal. Salah satunya memang ada surat dari Pak Sekda yang menghimbau untuk semua OPD menggunakan katalog. Ada surat himbauan itu. Di samping memang kemudahan-kemudahan yang ada di regulasi, kemudahan terkait katalog dari LKPP tentunya itu. Banyak hal, salah satunya kami jemput bola ke teman-teman OPD prioritas, OPD yang potensial. OPD potensial akan kami dekati, kami tamu ke sana. Banyak OPD yang sudah kami tamuin ke sana untuk mari dong produk-produkmu, kegiatanmu biar lebih cepat, lebih baik, gabung saja di katalog. Lama-lama juga pendekatan itu kami lakukan, tapi ke belakang ini kami identifikasi sendiri untuk kami cantumkan. Dibeli atau tidak beli itu urusan belakang, yang penting kami cantumkan. Toh masih ada banyak pihak yang bisa membantu kami untuk segera beli itu. Paling tidak seperti surat edaran Pak Sekda tadi, sehingga kami tidak begitu khawatir
untuk tidak ditransaksikan oleh teman-teman UPD. Apalagi sekarang jumlah produk bagian dari penilaian LKPP lah senang. Jadi beberapa hal disampaikan di slide bahwa infografis terhadap pendaftaran penyedia juga kami buat, kami share, bahkan kami di Biro Protokol juga kami sampaikan untuk bisa disampaikan ke semua OPD di DIY. Kami juga punya WhatsApp autorespon, sehingga teman-teman siapapun yang menginginkan informasi terkait katalog, bahkan mungkin Bella, bisa memanfaatkan itu. Coaching klinik juga kami lakukan setiap Selasa dan Kamis, mulai jam 9 sampai dengan selesai. Itu juga kami lakukan untuk katalog dan Bella, jadi tidak hanya katalog. Kami juga sebetulnya ya jelek-jelek, bahasanya medok, tapi ada video tutorialnya yang disampaikan di YouTube untuk silakan teman-teman OPD, teman-teman penyedia bisa melihat video tutorial kami. Begitu, jadi upaya-upaya kami akan selalu kami lakukan begitu. Nah, yang sedang kami upayakan memang kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman LKPP, tapi belum dapat yang solusi yang terbaik sebetulnya menurut saya. Jadi terkait konstruksi katalog konstruksi, kompetitif katalog, itu memang kami sangat berharap untuk itu bisa segera terwujud. Bisa segera kami manfaatkan. Kalau kami menunggu, memang saya juga menunggu tanpa upaya, memang kami juga nggak gitu, sehingga kami sekarang dalam proses untuk mengupayakan bagaimana pekerjaan konstruksi yang sifatnya sederhana bisa dilakukan menggunakan katalog. Kalau kompetitif katalognya belum ada, ini sebetulnya rencana kami juga konsultasi ke teman-teman LKPP. Jadi untuk jalan lingkungan, rumah tidak layak huni, sebetulnya di pemeliharaan irigasi, pemeliharaan jalan, di kami sebetulnya itu adalah menurut kami pekerjaan-pekerjaan sederhana yang satuannya tidak sulit, bukan mudah ya, tidak sulit untuk bisa dibuatkan satuan pembayarannya. Sehingga kami berproses ke sana bahwa sebelum kompetitif katalog itu jadi, pekerjaan-pekerjaan konstruksi sederhana akan kami upayakan untuk bisa masuk di katalog, yaitu dengan barang tapi plus pemasangannya. Nah, kami sedang mengupayakan itu, kami sudah berdiskusi dengan teman-teman PU untuk bisa mewujudkan satuan-satuan dan spesifikasi yang bisa di-upload di atribut untuk bisa menjadi pedoman teman-teman penyedia dan teman-teman OPD untuk, apalagi trennya sekarang, ada beberapa OPD kita yang swaklo, kok jadi swaklola banyak, kok bahan bangunannya butuh banyak. Nah, itu lebih menggugah kami untuk mempercepat proses ini. Semoga saja ini bukan sesuatu yang salah, memang ini terobosan yang tidak salah, semoga saja seperti itu. Ya, dan ini tadi tak pikir gambaran tentang bagaimana upaya kami untuk meningkatkan jumlah produk, jumlah etalase yang ada di DIY. Sampai dengan saat ini kita sudah ada 44 penyedia dengan 1.055 produk. Ada 13 produk yang sudah 13 etalase yang sudah tayang, dan selebihnya 23 masih proses penayangan. Nah, harapan kami yang paling utama dari harapan yang ada di tabel ini sebetulnya memang kompetitif katalog itu segera bisa launching lah dari teman-teman LKPP. Kelihatannya mungkin seluruh Indonesia menjadi minat banget gitu lah untuk melaksanakan ini. Terlepas mungkin ada oknum-oknum atau person-person atau gundul-gundul yang mungkin teman saya jadi berkurang, itu nanti akan mendapat manfaatnya di belakang. Yang kemudian ini next slide, Mbak. Jadi ini adalah gambaran dari bagaimana kami memilah-milah potensi purchasing di Yogyakarta itu seperti apa. Sampai dengan saat ini kami baru diidentifikasi nilai purchasing ini terhadap etalase yang sudah tayang, sudah bertransaksi. Di kami ada sekitar 276 miliar potensinya.
namun demikian masih kami identifikasi juga bahwa banyak produk-produk yang sangat memungkinkan untuk ditransaksikan di katalog. Walaupun di sirupnya mungkin belum purchasing gitu ya, tapi kami di sirupnya belum di tagging purchasing, tapi kami identifikasi untuk bisa dilakukan melalui purchasing. Itu kami lakukan juga. Apalagi sekarang P3DN yang luar biasa lah, Bapak Ibu tahu semua. Nah, itu mungkin gambaran dari perjuangan kami untuk bisa memiliki katalog elektronik. Nah, di akhir sebuah cerita kami akan memberi masukan untuk dan diskusinya. Untuk DIY misalnya teman-teman LKPP bahwa semua kabupaten pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota sekarang kan menjadi penyelenggara katalog. Untuk DIY yang relatif kecil, satu provinsi dengan 4 kabupaten, 1 kota, itu menurut saya itu memang terlalu banyak kalau kita harus mempunyai 5 pengelola katalog. Terlalu banyak menurut saya. Mungkin seperti kebijakan yang dulu bahwa DIY waktu ada kabupaten, kota yang berangkat ke LKPP, apa tidak sebaiknya DIY 1 saja, ini mungkin akan lebih baik karena teman-teman penyedia juga tidak disibukkan untuk mendaftar di katalog, 6 katalog, dan relatif wilayah kami juga tidak terlalu besar. Jangan-jangan besok malah yang bersaing pengelola katalognya bukan penyedia jasanya, itu yang salah satunya yang perlu dipertimbangkan. Kalau sudah kebijakan nggak apa-apa, ini pertimbangan saja, bahan diskusi. Etalase memang ada beberapa yang belum di kami, belum sesuai kebutuhan Pemda, tapi bukan berarti sampai dengan saat ini ya, bukan berarti terus itu tidak digunakan. Mungkin perkembangannya besok akan menjadi sinkron lah dengan kebutuhan. Nah, ini yang akhir-akhir ini memang cukup merepotkan. Jadi katalognya sering down, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya mungkin karena memang lagi obral etalase gitu ya, jadi tidak masalah. Cuman kalau bisa kan ditingkatkan untuk tidak terlalu lama kondisi-kondisi yang seperti ini. Yang kemudian data sikap belum terintegrasi dengan sistem katalog elektronik, sehingga pada sekarang teman-teman penyedia itu hanya masuk langsung, verifikasinya nanti kalau mau beli ya silakan PPK-nya yang melihat. Jangan-jangan katalog sekarang penyedia jasa yang blacklist itu tetap bisa tayang. Jangan-jangan seperti itu, saya belum tahu ya, nanti mohon petunjuknya saja nih. Jangan-jangan seperti itu ya. Kekhawatiran kami itu yang mungkin aduh ini kami yang mengelola, ternyata ada penyedia jasa yang blacklist kok bisa tayang, nanti toh PPK juga larinya ke kami. Dasar, dan sebagainya. Aduh, itu semoga saja tidak seperti itu. Petunjuk teknis monitoring evaluasi belum ada. Nah, entah demikian kami juga sudah merumuskan monitoringnya, tapi belum selesai mau seperti apa. Yang terakhir, ya ini harapan kami yang tadi, bahwa kompetitif katalognya segera bisa rilis untuk bisa kami manfaatkan. Saya pikir ini sangat berguna untuk hampir semuanya. Mungkin itu, Mbak, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Semoga saja tidak tambah bingung. DIY tidak begitu cepat untuk bisa menjadi pengelola katalog. Bapak Ibu sekalian pasti lebih cepat dalam menambah etalase dan produknya. Apalagi Bapak Ibu yang mempunyai anggaran yang cukup tinggi. Anggaran segitu bagi DIY sudah luar biasa, progres 109 triliun itu sudah luar biasa, karena memang anggaran kami sangat-sangat kecil, tidak sebanyak Bapak Ibu di provinsi atau kabupaten yang lain, apalagi kalau dibandingkan dengan Jakarta jauh. Mungkin itu Mbak, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik atas